Selamat pagi, Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, Eh, sebenarnya saya hari ini menjelaskan ini dulu ya terkait dengan ruang hasil kali dalam ya. Meskipun itu kemarin sudah saya share ke apa ketua komtingnya ya. Jadi saya jelaskan lagi terkait dengan ruang hasil kali dalam. Sebenarnya terkait dengan ini ya. Nanti langsung saya nanti langsung dua bab ya terkait dengan transformasi linear ya. Nah, ini sebenarnya transformasi linear itu gak semuanya kepake ya. Jadi nanti hanya bagian dasarnya aja yang keluar di ujian akhir semester ya, sesuai dengan apa yang sudah kakak tingkat kalian ini ya dapatkan itu. Jadi transformasi linear ini sebenarnya nanti yang keluar hanya hanya yang dasar-dasarnya aja, nggak sampai ke terlalu mendetail ya seperti itu. Nah sebenarnya terkait dengan ruang hasil kali dalam ya itu harus ada tiga, sorry harus ada empat yang harus dipenuhi ya. Jadi ada simetri, additivity, homogeneity, dan positivity. Nah, kalau misalkan salah satu ini gak dipenuhi, maka ini apa vektor itu yaitu itu bukan hasil kali dalam ya. Jadi hasil kali dalam itu harus memenuhi keempat sifat ini. Ya. Jadi harus itu. Nah, sebenarnya definisi dari ruang hasil kali dalam ya itu sebenarnya sama seperti dot product ya. Jadi di sini terkait dengan dot product. Ya. Di mana kita sudah mempelajari kalau terkait dengan dot product itu ya, kalau misalkan ada vektor U yang terdiri dari komponen U1, U2 sampai UN ya, kemudian vektor V yang terdiri dari komponen V1, V2 sampai Vn ya, maka vektor U dot vektor V itu sama dengan U1, V1, U2, V2 sampai Vn, Vn. Ya, jadi sebenarnya prinsip dari hasil kali dalam itu diambil dari sifat di dot product kita. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini sama seperti yang di norm juga ya. Ya sebenarnya kalau di sini juga seperti itu halnya. Ya, kalau jadi norm yang ada di ini norm ya. Norm yang ada di hasil kali dalam, norm norm yang ada di hasil kali dalam itu sama definisinya dengan norm yang ada di dot product ya. Ini kalau saya jabarkan ya, jadinya kan seperti ini. Akar dari U dot V. Nah kan, itu definisi dari ini, sorry, bukan seperti ini. Definisinya itu vektor V dot vektor V. Ya, jadi kembali ke sini. Ya, jadi ini itu definisi dari ruang kali dalam itu kan simpulnya seperti ini. Ya, jadi ini simpul dari ruang hasil kali dalam, ruang hasil kali dalam. Ya, itu diambil dari definisi dari dot product itu. Nah, ini kan simbol dari ruang hasil kali dalam. Nah, ini nanti diubah ke dalam bentuk dot product yang ada seperti ini. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan ini. Nah, kemudian juga
terkait dengan jarak gitu ya. Itu juga sama persis dengan yang ada di eh, dot product ya, jarak untuk ini ya, itu sama halnya dengan jarak yang ada di dot product ya, definisinya seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada ruang vektor U ya. Ya, jadi ruang vektor U itu anggota dari ini apa, ruang di dimensi tiga gitu ya. Nah, berarti kalau di ruang vektor U dan vektor V ini ada di ruang dimensi tiga, maka vektor U ini itu terdiri dari tiga komponen. Ya, vektor V sini itu juga terdiri dari tiga komponen. Itu ya. Jadi tergantung tergantung di mana dia berada. Entah itu bisa di ruang dimensi dua atau ruang dimensi tiga. Gitu. Ya. Nah, karena U dan V ini ada di ruang dimensi tiga, maka U di sini itu terdiri dari tiga komponen. Ya, U1, U2, U3, itu pula dengan V-nya. Jadi V1, V2, V3. Jadi jadi ada tiga komponen ya, baik vektor U dan vektor V seperti itu. Ya. Nah, di sini ada contoh ya. Tunjukkan apakah operasi perkalian hasil kali titik standar di R3 itu merupakan hasil kali dalam ya. Jadi harus didefinisikan dulu U-nya itu seperti apa, vektor U-nya dan vektor V-nya itu seperti apa. Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan vektor dan vektor V seperti ini, ya maka kita harus tunjukkan keempat sifat ini. Ya, jadi harus ini tunjukkan. Yang keempat ini ya harus tunjukkan. Jadi yang pertama yang harus tunjukkan komutatif ya. Jadi hasil kali dalam UV itu sama aja dengan PU. Ya, harus tunjukkan seperti itu. Jadi ini ya dari sini ya. Jadi harus yang pertama ya harus tunjukkan bahwa ruang hasil kali dalam UV ini sama dengan ruang hasil kali dalam PU seperti ini. Ya. Nah, karena ruang hasil kali dalam itu definisinya itu sama persis dengan dot product, maka UV ini ya itu sama dengan ini, sama seperti ini ya. Jadi ya, seperti aturan di dot product ya. Jadi ini kalikan ini, terus dijumlahkan ini kalikan ini kalikan ini. Jadi ini seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan U1 V1 kan sama aja dengan V1 U1. Ya, jadi meskipun dibalik posisinya gak ngaruh ya. Jadi U1 V1 sama dengan V1 U1. Jadi gak ngaruh ya. Nah, ini semuanya dibalik seperti ini posisinya. Nah, ini sebenarnya kalau dikembalikan lagi ke dalam bentuk dot product di sini, itu seperti ini jadinya. Ya. Nah, definisi dari ini itu dikembalikan lagi menjadi ini dot product, dan ini itu sama aja dengan ruang hasil kali dalam. Nah, jadi seperti itu cara membuktikannya ya. Nah, untuk yang aksioma ini ya, ini istilah aksioma ya di sini ya. Aksioma yang kedua di sini ini harus ditunjukkan ya bahwa apa ruang hasil kali dalam U plus V ya, ruang hasil
ruang hasil kali dalam U plus VW itu sama aja dengan ruang hasil kali dalam UW plus ruang hasil kali dalam VW. Jadi dipecah gitu jadi dua bagiannya. Nah, jadinya ya jadinya ini ya. Jadi kalau kalau dipisah menjadi ini itu diibaratkan ini ya. Jadi sebenarnya gampangannya ya kalau tadi kan sudah diketahui ya yang pertama ini kan bentuknya ini U V gitu ya. Itu sama aja dengan U dot V. Nah, kalau ada bentuk U plus V, W, ya gampangannya ini anggap aja sebagai U gitu ya. Ini sebagai V gitu. Anggapannya, gampangannya seperti itu ya. Nah, artinya kan sama aja dengan U dot V. Nah, di mana U-nya tadi ya itu sama aja dengan U plus V dot W di sini. Sorry, saya namakan ini aja biar lebih. Ini saya namakan A, ini saya namakan B. Nah, jadinya kan seperti ini. A, B. Ya, jadinya seperti A dot B. Terus saya jabarkan lagi jadinya U plus V dot eh, W. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Gampangannya untuk yang nomor dua ini. Sorry, yang aksioma yang kedua ini ya. Nah, setelah dijabarkan seperti ini ya. Seperti ini, itu dijabarkan lagi seperti ini ya. Jadi yang semula tadi gini ya. Ini yang kalau misalkan ada bentuk bentar, ada bentuk seperti ini ya. Ini kan ya jadi saya rasa jumlah vektor nggak bingung ya teman-teman. Misalkan ada saya punya gini ya. U1, U2, U3 gitu ya. Plus V1, V2, V3. Nah ini kalau dijumlahkan kan jadinya U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Ya, kalau dijumlahkan seperti itu kan ya. Nah, kemudian kalau ini didotkan dengan W, ya tadi yang ini ya, bagian ini ya. Nah, maka juga sama dotnya dengan yang dua komponen tadi. Kalau misalkan saya punya tadi seperti ini ya, ini maka ini kan perbagian ya. Ini yang komponen satu dengan komponen satu gitu ya. Komponen dua dengan komponen dua, komponen tiga dengan komponen tiga. Seperti aturan yang ada di dot product itu ya. Maka di sini juga seperti itu. Jadi komponen yang pertama yang di sini yaitu dikalikan dengan komponen pertama yang ada di sini. Ya jadinya U1 plus V1 V1 plus U2 V2 V2 plus U3 V3 V3. Jadi seperti itu ya. Jadi per komponen ya. Jadi komponen satu dengan komponen satu, sorry komponen satu yang ada di sini, komponen dua yang ada di sini dengan komponen dua yang ada di sini. Ya, itu perkalian apa vektor ya, seperti itu. Nah, kemudian yang homogeneity itu di bagian sini, ya, di bagian aksioma yang kedua ini. Ya, jadi di sini ada perkalian terhadap skalar ya, vektor U-nya, ya. Kemudian itu sama aja dengan perkalian skalar hasil kali dalam dari UV. Jadi ini dibuat seperti ini. Nah, yang ini ya, yang dikalikan skalar itu bagian vektor U-nya ya, bukan V-nya ya. Ini ya, yang di awal. Kemudian dikalikan seperti biasa ya, skalar dengan ini komponen di sini satu per satu ya, jadinya seperti ini. Kemudian didotkan dengan ini, kemudian k-nya dikeluarkan, ya jadinya seperti ini. Jadi saya rasa ini
nggak ada masalah ya. Kemudian terkait dengan ini juga eh, hasil kali dalam V, V gitu ya. Nah, kalau saya punya seperti ini, ya ruang hasil kali dalam UV, ya, maka ini kan jadinya U1 V1, U2 V2, sampai UN, PN. Kalau saya punya ruang hasil kali dalam U dan U gitu ya, jadinya U1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai sorry, UN kuadrat. Kalau saya punya ruang hasil kali dalam V, V dan V gitu ya. Jadinya V1 kuadrat, V2 kuadrat, sampai Vn kuadrat. Ya, jadi kalau kalau vektornya itu sama ya, maka di sini jadi kuadrat gitu ya. Yang V1 sini itu diganti dengan U1, yang V2 sini diganti dengan U2, ya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang bagian ini juga, jadi sama persis ya dengan yang tadi. Tapi perlu diingat di sini ya, terkadang di soal itu ya UV ini itu kan sudah didefinisikan sebagai U dot V. Ya benar kan ya? Menurut menurut ini, menurut definisi dari ini. Ya, dari definisi dari ini. Ya, secara umum ruang hasil kali dalam UV itu didefinisikan sebagai U dot V. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi terkadang di soal itu sudah ditentukan definisinya. Terkadang U, ya ruang hasil kali dalam UV, ini definisinya bukan seperti ini. U dot V, tidak seperti ini. Terkadang ada soal itu yang mendefinisikan sendiri ruang hasil kali dalamnya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini. Nah, ini tuh ruang hasil kali dalam UV itu didefinisikan seperti ini. HD plus CR. Bukan bukan didefinisikan sebagai ini. Jadi harus diperhatikan ya di soalnya. Jadi tidak semua eh, soal itu, yaitu definisi dari ruang hasil kali dalam ini itu didefinisikan sebagai U dot V. Ya, didefinisikan sebagai ini maksud saya. Tapi terkadang ada soal yang definisinya itu tidak sama dengan ini. U dot V. Ya, jadi didefinisikan lain ya ruang hasil kali dalamnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian vektor punya ini terdiri dari komponen A, B, C. Di sini juga V-nya itu terdiri dari komponen D, F gitu ya. Kemudian ditunjukkan apakah ini itu merupakan ruang hasil kali dalam gitu ya. Nah, berarti yang harus ditentukan yang pertama kan ini. Ruang hasil kali dalam UV itu sama aja dengan ruang, ruang hasil kali dalam VU. Ya, ternyata ini terbukti benar ya dari sini. Kemudian yang kedua, jumlahan ruang hasil kali dalam U plus V dan W itu sama aja dengan ruang hasil kali dalam UV ditambah ruang sirkuit dalam VW. Ya, ini terbukti juga di sini. Nah, di sini yang nggak terbukti itu yang bagian mana? Oh, yang perkalian terhadap skalar juga terpenuhi ya. Jadi ruang sirkuit dalam KUV itu sama aja dengan hasil kali skalar ya dari ruang sirkuit dalam V gitu. Ini terpenuhi juga. Yang nggak terpenuhi itu ini, yang bagian sini, yang bagian sini. Kenapa gue nggak terpenuhi? Ya, gini ya. Kalau kalian punya tadi saya ulangi lagi ya, kalau kalian punya U-nya itu terdiri dari tiga komponen ya, U1, U2, U3, sebentar ya, ya Mas, sebentar ya.
Jadi kalau saya punya komponen tiga komponen seperti ini ya, kemudian V-nya itu komponen V1, V2, V3, ya, maka sudah masuk ke dalam V V gitu ya. Berarti kan ininya sendiri ya, V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Ini kalau definisi secara umum. Ya definisi maksudnya dari sini ya. Tadi kan didefinisikan UV itu sama aja dengan U dot V. Nah, tetapi itu menghasilkan seperti ini. Tetapi di sini tuh ada definisi sendiri, ya di mana ruang hasil dalam UV itu sama aja dengan HD plus CF, gitu ya. HD plus CF. Nah, kalau kita menerapkan definisi yang ada di atas, bisa disebutkan di sini UV itu sama aja dengan HD plus CF. Oke, ya. Jadi U-nya itu terdiri dari komponen ABC dan C terdiri dari komponen BE. Oke. Nah, kalau definisi ruang energi dalam soal itu seperti ini, ya, maka V, V ini, ya, berarti kan sama aja dengan apa kira-kira? Kira-kira apa? Saya ulangi lagi. Ya, vektor U di sini itu terdiri dari komponen A. Vektor V terdiri dari komponen B. Saya kasih sini ya, kasih katakan ya. Yang komponen A itu U, sini itu kemudian U juga yang komponen B sini itu milik B, yang komponen C itu milik B, seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan kalau misalkan U ini kira-kira, maka kalau saya tulis sesuai ini ya, sesuai kenapa kalau saya tuliskan dari di sini maka di sini itu yang bisa jadi oke. Yang berarti apa? Kalau UU itu jadinya U kuadrat ya plus C kuadrat. Nah ini keliru nih. Ini seharusnya bukan VV tapi UU. Atau PV-nya itu sama dengan C kuadrat plus F kuadrat. Ya, ya, jadi saya ulang lagi yang bagian sini itu keliru ya. Ini bukan VV tapi UU ya harusnya ya. Jadi gini. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau misalkan UV itu di ruang supply dalam UV itu dituliskan sebagai A, B, plus CF ya, maka kalau saya ganti U, artinya kan V yang ada di sini kan digantikan dengan komponen U kan, seperti itu. Ya, sedangkan komponen U yang di sini ya itu yang dipakai ya. Komponen U yang di sini itu yang dipakai yang bagian sini itu A. Jadi kan ini kan ya. Maka D yang di sini itu nanti dengan A seperti ini. Sebenarnya komponen iya, ya sih itu kan gitu. Kemudian saya ini itu nanti dengan komposisi yang berbeda. Nah, ini sebenarnya yang
Ini sebenarnya itu berbuat satu masalah, yaitu asal usulnya itu D dan D dan nah kalau ini didefinisikan dan di sini maka di situ nah, begitu pula dengan yang V kalau saya balik, ya, kalau misalkan ini ya, bagian sini saya balik ya, itu jadinya V, V seperti ini, maka komponen U yang ada di sini, sorry, vektor U yang di sini itu digantikan dengan vektor V. Nah, jadinya seperti ini. Yang A yang jadi B, yang I jadi F. Jadi D kuadrat plus F kuadrat. Seperti itu. Ya, di sini teman-teman bisa bisa lihat dari dua sisi ya, bisa bisa VV atau UU. Kalau UU itu seperti ini, sini. Kalau itu seperti ini. Misalnya. Ya. Oke. Nah, ternyata ini ya. Nah, ternyata karena hasilnya itu seperti ini, hasilnya itu seperti ini. Hmm. Ya, jadi gini ya. Maksud dari maksud dari ini ya, kalau saya ulangi ya, maksud dari sifat ketiga ini ya, sifat ketiga ini ya, itu kan gini ya. Kalau teman-teman punya, saya ulangi lagi ya, punya proses ke dalam UV gini ya, itu kan hasilnya kan U1, sorry, U1, P1, U2, P2, sampai UN, PN. Nah, kalau saya punya fungsi ke dalam UU seperti ini, jadinya U square ya, U2, kemudian tentang UN. Ya, kalau ada square gini berarti dia lebih besar sama dengan gitu. Ya, sesuai dengan ini. Nah, ini yang lebih besar dari nol dan ya jadi ada dua sifat ya. Jadi U kalau masih ke dalam U itu sama dengan nol kan jelas ya secara logika ya, soalnya di tiap komponen itu di sini kuadrat semua. Itu pasti lebih besar atau sama dengan nol. Nah, atau kondisi yang lainnya itu jika U-nya ya U itu sama dengan nol. Sini. Nah, kalau masih ke dalam U-nya itu sama dengan nol, berarti kan mau gak mau ya U1 sama dengan U2 sama sampai UN itu sama dengan nol semua. Sini. Ya, mau gak mau. Jadi gini ya. Jadi kedua ini itu harus dipenuhi kalau di sifat ke terakhir ini. Ya. Ya, kalau lebih besar sama dengan nol itu jelas karena dari sini ya kuadrat semua. Kemudian yang bagian sini kalau dikondisikan U itu sama dengan nol berarti mau gak mau U1, U2, UN itu sama dengan nol semua. Ya kan? Nah, kalau sama dengan nol semua berarti kan ya kalau ini saya masukkan ya UN, U2, U1 itu saya masukkan nol semua itu kalau dijumlahkan kan hasilnya nol. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi saat kondisi seperti ini dan kondisi seperti ini. Oke. Nah, kalau kita balik ke bagian yang tadi, yang bagian yang sini, ya bagian yang sini ya. Nah, di sini ternyata, nah untuk yang pertama tadi kan ada dua. Saat UU-nya itu lebih besar sama dengan nol dan UU-nya itu sama dengan nol.
jika dan hanya jika ya U-nya itu sama dengan nol. Artinya semua komponen U itu sama dengan nol. Artinya A, B, C itu sama dengan nol. Ya, itu. Nah, itu kita akan tunjukkan apakah itu benar seperti itu ya. Nah, ternyata kalau kita ini ya, tadi kan menurut saya ulangi lagi ya biar biar ini tambah paham ya. Jadi saya ulangi lagi yang pertama itu kan memenuhi lebih besar sama dengan nol. Itu karena komponen di sini U1 kuadrat, U2 kuadrat sampai UN kuadrat itu kan pasti lebih besar atau sama dengan nol. Jadi kalau kalau teman-teman punya punya ini ya, punya komponen yang kuadrat, berarti kan dia nggak pernah negatif. Jadi misalkan ada negatif 2, kalau kuadratnya kan jadi positif, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya, itu pasti akan selalu nol. Ya, minimum itu nol. Ya, nol dikuadratkan ya jadinya nol. Jadi nggak mungkin sesuatu yang kuadrat itu, meskipun bilangan itu negatif, itu tidak mungkin akan menghasilkan nilai negatif. Ya, kecuali U pangkat 3, itu baru akan menghasilkan negatif. Ya, nah, itu yang pertama yang ini. Nah, yang kedua, ya, jika VV-nya atau U-nya itu sama dengan nol, itu dipenuhi jika jika V-nya itu sama dengan nol. Ya, saat teman-teman mengkondisikan U1, U2 sampai UN itu sama dengan nol di sini, maka kalau dimasukkan ke dalam sini, ya, nol kuadrat plus nol kuadrat plus nol kuadrat sampai N kali, itu kalau dijumlahkan jadinya nol. Ya, jadi yang pertama, yang sifat kedua itu ya, yang dari ini ya. Nah, kalau kita kembali ke soal yang ini, ya, kembali ke soal yang ini, ya yang tadi, maka kalau yang ini sudah dipenuhi yang bagian sini, karena di sini tuh memet kuadrat, sini memet kuadrat, ya itu masuk akal ya, semuanya dipenuhi. Nah, kemudian kita cek, ya, kalau yang ini sudah terpenuhi, sudah oke. Nah, gimana kalau ini? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, kalau misalkan UU-nya itu sama dengan nol, maka U-nya itu sama dengan nol. Ya, U di sini itu maksudnya vektor ya. Vektor U itu sama dengan nol. Artinya kan kalau vektor sama dengan nol kan artinya semua komponennya kan sama dengan nol. Nol, 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 sampai N kali. Ya kan? Jadi saya ulangi lagi ya. Nol yang ada di sini, sorry yang ini ya. V sama dengan nol, V sama dengan nol ini itu sebenarnya mengarah kepada vektor ya. Kalau vektor V sama dengan nol, artinya kan vektor V-nya itu kan nol, 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 sampai nol. Sampai N kali. Nah, ini kan sebenarnya komponennya kan V1, V2, V3, sampai Vn. Jadi V1, V2, sampai Vn itu nilainya semuanya sama dengan nol. Ya, kalau keterangannya seperti ini. Ya. Nah, berarti kalau kita berdasarkan yang di atas tadi ya, kita terapkan ke bagian contoh yang ini, ya, maka ini tuh tidak terpenuhi. Nah, sebab kenapa? Sebab yang menyebabkan hasil kali dalam VV itu sama dengan nol, itu tidak hanya komponennya itu bentuknya seperti ini.
komponen V-nya. Tetapi juga komponennya seperti ini, ya kan? Artinya kan ada V2 yang tidak sama dengan nol di sini. E kan bukan sama dengan nol. Ya, jadi gitu ya logikanya ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi waktu membuktikan yang aksioma keempat ini, ya, ya. Jadi untuk menunjukkan sifat yang keempat ini, teman-teman itu harus menunjukkan bahwa ruang CP dalam VV ya, agak harus VV ya, bisa UU juga gak masalah. Ruang CP dalam VV atau UU ya, ini teman-teman gak harus VV gini ya, jadi juga ada yang sifatnya seperti ini. Tinggi besar sama dengan nol itu juga gak masalah. Atau juga ruang CP dalam UU itu sama dengan nol. Ya. Jadi teman-teman harus menunjukkan bahwa di aksioma keempat ini, teman-teman harus menunjukkan bahwa VV atau U itu harus lebih besar sama dengan nol. Dan yang kedua, jika seandainya UU, maksudnya dalam UU dan VV itu sama dengan nol, maka mau gak mau semua komponen-komponen itu sama dengan nol. Jadi definisi dari ini, vektor U, vektor V sama dengan nol, itu definisinya seperti ini. Ya. Jadi definisi dari vektor V sama dengan nol itu artinya semua komponen yang ada di vektor V itu sama dengan nol. Komponennya itu apa aja? Komponen dari vektor V itu komponennya V1, V2, V3 sampai Vn. Yang semuanya itu harus sama dengan nol. Ya, ini yang harus ditekankan di sini ya, yang bagian sini. Nah, kalau seandainya ada komponen, ya, ini ya, kalau saya, ini ada pernyataannya. Kalau seandainya ada komponen, katakan V3 yang tidak sama dengan nol, yang tidak sama dengan nol, tetapi menyebabkan, ya, tetapi menyebabkan ruang hasil ke dalam CV itu sama dengan nol, maka ini tidak terpenuhi, artinya gagal. Ya, satu saja kalian bisa menunjukkan bahwa komponen di vektor V ini tidak sama dengan nol, maka itu sudah gagal. Ya, jadi maksud dari yang sifat ketiga ini, sifat keempat ini itu harus dikondisikan semua komponen itu harus sama dengan nol. Jadi nggak boleh ada satu komponen saja yang yang tidak sama dengan nol, tetapi dia akan menyebabkan ini proses di dalamnya itu sama dengan nol. Itu nggak boleh. Ya, jadi gini. Kalau yang contoh yang ini, ya contoh yang ini ternyata tunjukkan bahwa vektor V di sini ya, yang menyebabkan ruang waktu dalam V itu sama dengan nol itu ternyata tidak hanya ini yang sama dengan nol, tapi ada bentuk lain ya, yang sama dengan itu seperti ini. Ya. Jadi gini, maksud dari ini ya, sudah kelihatan ini, itu ada, harusnya kan gini ya, harusnya kan vektor T, vektor T, ini, ruang V vektor T sama dengan jika T itu sama dengan nol. Ini menurut definisi yang di atas tadi filmnya. Nah, ternyata ada sesuatu yang ini dari itu segi. Ada sesuatu vektor V yang tidak semuanya itu sama dengan nol. Artinya apa ya? Ada vektor V yang sama dengan ini contohnya ya. Nol gini. Nah, ini di sini ada komponen yang tidak sama dengan nol. Tetapi dia menyebabkan ruang hasil ke dalamnya itu sama dengan nol. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Yang harus kalian tunjukkan itu dikondisikan V-nya itu sama dengan nol semua. Jadi kalau kondisinya seperti ini maka V-nya itu nilainya nol gitu. Seperti ini. Ya, jadi kalau ini benar. Jadi ini maksudnya berlaku secara ini ya, berlaku secara umum. Ya. Jadi
Kalau misalnya kalian ingin menunjukkan sifat keempat ini, kalian bisa menunjukkan komponen ya yang nggak sama dengan nol, tetapi menyebabkan fungsi kali dalamnya nol itu satu saja itu ya, itu sudah gagal. Gitu. Ya, jadi harus harus ditunjukkan secara general, gitu ya. Nah, gini ya, kalau misalkan saya masukkan ya di sini ya, eh, U, misalkan ini bentar ya. Saya ngikut ini aja ya. Jadi harusnya ini UU bukan VV harusnya ya. Jadi saya tunjukkan gini ya. Nah, eh, saya tulis sini aja. Harga kebanyakan. Jadi kalau ada VV itu sama dengan saya tuliskan tadi ya. A kuadrat ya saya tuliskan ini lagi ya. A kuadrat plus C kuadrat bisa sama dengan nol. U-nya di sini itu ABC, V-nya di sini itu D, E, F. Kemudian didefinisikan ruang aktif di dalam UV itu sama dengan sama dengan ADCF. Ini ya. Kalau tadi saya tunjukkan, misalkan ini ya, VV itu sama dengan seperti ini. Kalau VV kondisinya 00 seperti ini, ya kita tunjukkan ya, apakah berarti kan ini kan jadinya, ini kan, bentar, ini harusnya kebalik nih ya. Ini bukan VV. Ini harusnya, ini harusnya U ya, bukan ini ya. Yang tadi tulisannya keliru. Ini U, ini U. Ya, sebab kenapa? Sebab A dan C ini itu bagian dari komponen U. Ya, saya tuliskan ya. Harusnya ini bukan C ya. Harusnya di titik ini bukan C, tapi U. Ya, jadi ini harusnya U. Ya. Nah, kalau saya tuliskan vektor U itu terdiri dari komponen 00, ya 00, kita hitung. 00 ini kita masukkan ke yang sudah kita peroleh di sini. Jadinya, ini kan A, ini kan komponen A gitu. Gitu. Nah, kalau saya masukkan ke sini, jadinya 0 kuadrat plus 0 kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Benar, sifat yang tadi. Yang di yang di dalam rumus ini. Benar. Nah, tetapi ada bentuk lain, ya vektor U, saya tuliskan di sini, 0, E, 0 di sini. Ya, di bagian, eh, yang bagian ini ya, saya tuliskan lagi. Nah, ini kalau saya terapkan ke sini lagi, ke ke apa ke bagian ini lagi, ya itu jadinya ini kan komponen A, ini komponen B, ini komponen C. Kalau saya masuk ke sini, berarti yang kepakai kan komponen A sama C, ya kan? Yang komponen B yang kepakai. Berarti 0 kuadrat plus C kuadrat itu juga sama dengan 0. Gitu. Ya, soalnya di sini tuh gak ada komponen B. Ya, harusnya yang harus ditekankan itu harusnya sama dengan 0 semua. Ini. Nah, ternyata ada komponen lain, vektor U, yang ada salah satu komponen itu tidak sama dengan 0, tetapi menyebabkan ini itu sama dengan 0. Nah, ini nggak boleh. Ini. Jadi kalau kalian bisa menunjukkan ini satu saja, maka sifat yang keempat itu gagal gitu ya. Jadi nggak bisa dilanjutkan. Gitu ya. Seperti itu.
Nah, kalau misalkan saya punya ini, apa itu, punya bentuk lain ya, misalnya definisi dari, kalau definisi secara umum ya, saya buat seperti ini, UV-nya itu sama dengan U1, V1, U2, V2, U3, V3, maka kita kali dalam UU itu sama dengan U1 kuadrat gitu ya, U2 kuadrat, U3 kuadrat, ini. Nah, maka ini semuanya terpenuhi, memenuhi ruang sikli dalam. Sebab kenapa? Sebab yang menyebabkan dia ini nggak memenuhi yang bagian sini, itu yang bagian B di sini. Ya, seandainya di sini ketambahan aja satu, ketambahan saja ini satu, A kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat, ya, lebih besar sama dengan nol. Maka di sini mau gak mau, tadinya itu semuanya harus sama dengan nol. Ya kan? Jadi mau gak mau itu bentuknya harus seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa. Ya, nah, karena yang di bagian definisi yang ada di soal itu B-nya itu gak dimasukkan, ya gak ada di sini gitu ya. Maka itu secara bebas kita mendefinisikan apapun itu. Ininya apa? Yang bagian komponen kedua. Jadi kan bebas kan, boleh dia nol, boleh dia gak nol gitu. Nah, harusnya yang diminta kan harus komponen sama dengan nol semua. Nah, seandainya yang bagian sini saya modifikasi menjadi seperti ini, maka mau gak mau itu harus seperti ini kondisinya. Artinya ini memenuhi ruang sirkel di dalam. Ya, jadi sebenarnya yang membuat dia gagal memenuhi ruang sirkel di dalam itu karena komponen B-nya di sini itu gak ada di sini. Seandainya itu ada, itu mau gak mau harus dikondisikan seperti ini semua. Itu ya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Ya, jadi sifat kedua itu memang harus dikondisikan ya saat saat ini saya ulangi lagi ya, biar biar ini ingat, saat UU-nya itu sama dengan nol, ya, itu maka itu memang harus dikondisikan vektor U-nya itu sama dengan nol. Dalam artian dalam artian ya, jadi definisi dari ini itu seperti ini definisinya, U1, U2, U3 sampai UN itu sama dengan nol semua. Nah, ini yang harus dipenuhi ya. Jadi semua komponennya itu harus sama dengan nol. Kalau misalkan kalian bisa menunjukkan satu komponen saja yang nggak sama dengan nol, tetapi menyebabkan ini sama dengan nol, maka ini sudah termasuk gagal gitu. Ya, jadi kalian memang harus menunjukkan semua komponen sama dengan nol, dan saat operasi diaplikasikan ke sini ke ruang hasil ke dalam ini itu sama dengan nol juga. Gitu ya. Itu maksud maksud dari sifat yang keempat tadi. Oke, nanti ini rekamannya nanti saya share ya biar kalian bisa mengulang-ulang ya terkait dengan ini. Nah, ini coba yang nomor 1 sampai 3 dicoba dulu ya. Nanti bisa sharing ya dari hasil oratorium kalian, silakan. Seperti itu. Dicoba dulu ya.
Hmm, latihan nomor latihan soal yang A ini itu nomor satu didefinisikan ya rumah di dalamnya. Tiga U1 P1 plus dua U2 V2. Ya, yang nomor tiga juga didefinisikan. Ya, dicoba dulu ya silakan.
Jadi langsung aja ya. Saya coba seperti ini. Jadi nomor satu itu ya, itu kan vektor U-nya dan V di sini itu kan ada di eh, vektor V, vektor UV itu ada di dimensi R2 di sini. Maka vektor U di sini itu terdiri dari dua komponen, U1, U2. Kemudian V1, V2 di sini. Nah, tetapi di sini yang ditekankan itu definisi dari ruang energi dalam itu didefinisikan tersendiri seperti ini. Ya, jadi definisinya bukan seperti ini. Ruang hasil, ruang hasil energi dalam UV itu sama dengan U dot V. Tidak seperti ini. Ya, tetapi ada definisi lain seperti ini ya. Definisikan tersendiri. Nah, ini ditunjukkan apakah ini itu ruang hasil energi dalam atau enggak. Seperti itu ya. Nah, kalau saya teruskan lagi ya. Jadi tadi UV ya sama dengan 3U1V1 plus 2U2V2 gitu ya. Nah, ini yang sifat pertama itu UV ya sama dengan VU ya. Jadi kalau ada UV di sini ya otomatis kan 3U1V1 2U2V2. Nah, ini kan bisa dibalik. 3V1U1 plus 2V2U2. Jadinya VU. Ya, sudah terpenuhi ya yang kedua ya. Sorry, yang pertama. Yang kedua, itu ruang hasil di dalam U plus V, W, itu sama aja dengan ruang hasil di dalam UW plus ruang hasil di dalam VW. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini, seperti pada biasanya ya, itu seperti ini. Jadi ini itu jadi ini itu kembalikan ke definisi yang ini. Ya, jadinya apa? Tiga, ya anggap di sini tuh U gitu ya. Di sini anggap V gitu ya. Jadinya eh, 3U1 plus V1 W1 plus 2U2 plus V2 W2 ya sama dengan dikalikan semuanya ya. 3U1W1 plus 3V1W1 plus 2U2W2 plus 2V2W2 seperti ini. Kemudian 3U1W1 plus 2U2W2 plus 3V1W1 plus 2V2W2 gitu ya. Nah, ini bagian bagian ini kan bagian ini ya sama dan bagian ini kan sama aja dengan UW ya plus VW. Sorry, VW. Jadi terbukti ya yang sifat kedua. Sifat ketiga itu yang perkalian dengan skalar ya KU V itu sama aja dengan 3 KU V1 plus 2 KU2 V2 sama aja dengan 3 dikeluarkan semuanya tanya ya 3U1 V1 plus 2 U2 V2 jadinya 3 sorry K UV seperti ini. Nah, kalau misalkan sifat yang keempat ya P P ya maka yang U yang di sini itu diganti V ya jadinya apa?
Jadinya 3 ya, V1 plus 2 V2 V2 sama dengan 3 V1 kuadrat plus 2 V2 kuadrat. Nah, ini itu memenuhi keduanya. V itu lebih besar sama dengan nol. Ya, karena sini kuadrat. Dan saat PV ini sama dengan nol, maka V-nya itu sama dengan nol. Artinya ya, saya tuliskan ini artinya V1, V2 itu sama dengan 0,0. Ya, nol semua. Jadi terpenuhi semuanya ya. Ya, jadi sifat komputer. Nah, kalau sifat 1 sampai 4 ini terpenuhi semua, maka ini disebut dengan ruang hasil di dalam yang ini. Ya, ini disebut dengan ruang hasil kali dalam. Oke. Nah, kemudian yang bagian yang ini ya, nah tunjukkan bahwa ini tuh bukan hasil kali dalam. Nah, itu gagalnya di mana? Oke. Kalian bisa untuk sifat, ya, jadi dengan cara yang sama ya, saya tuliskan lagi di sini. Untuk yang nomor 3 tadi ya, ya. Itu kan didifungsikan UV-nya, ya itu sama dengan U1 V1 2 U2 V2 minus 3 U1 V1. Ya, untuk 1 2 3, eh, silakan sebagai ini ya, sebagai latihan sendiri kali ya. Nah, untuk yang keempat, nah ini kalau saya kondisikan VV ya, VV itu sama dengan berarti yang U tadi ini kan gitu, bagian ini. Jadinya V1 V1 plus V2 V2 min V1 V1. Sorry, ini ada yang keliru ya. Sorry, sini U3 V3 ya, sorry. U3 V3 ini, sorry. Ini U3, ini V3. Jadi sini U3, ya, sorry, V3 V3. Kalikan 3 di sini. Nah, jadinya V1 kuadrat plus 2 V2 kuadrat min 3 V3 kuadrat. Nah, ini itu lebih besar ya, ini ya, saya tuliskan sini ya. Ini V1 kuadrat plus 2 V2 kuadrat min 3 V3 kuadrat. Ini ini kan harusnya kan lebih besar sama dengan 0 kan ya, permintaannya ya. Kalau ini lebih besar sama dengan 0, artinya kan V1 kuadrat plus 2 V2 kuadrat juga sama dengan 3 V3 kuadrat. Ya kan? Tadi kan yang sifat keempat harus harus ini, harus dua-duanya dipenuhi. Yang pertama itu PV-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan PV-nya itu sama dengan jika dan hanya bisa ya. Singkat saja jika JHJ ya. Jika dengan jika PV itu sama dengan 0. Nah, kalau saya tunjukkan seperti ini ya, ini kan ada minusnya kan bagian. Nah, ini tetap lebih besar sama dengan 0 jika yang bagian sini itu lebih besar dari bagian sini. Benar ya? Nah, padahal ya, padahal V1 ya. Tadi kan ada UV anggota dari bilangan real di dimensi 2 ya. Berarti komponennya juga bilangan real. Karena UV ini ada di dalam bilangan real dimensi dimensi 2, maka komponen-komponen dari U dan V ya, komponen U itu apa aja? U1, V1, sorry, U1, U2, U3, kemudian V itu V1, V2, V3. Nah,
karena komponen karena UV itu ada di ruang dimensi dua ya dengan real, maka UV komponen-komponennya juga ada di bilangan real ya. Nah, kita ini nggak bisa ngontrol ya, nggak bisa ngontrol nilai dari V1, V2, V3 itu seperti apa. Yang terpenting di situ V1, V2, V3 itu ada di bilangan real ya. Nah, kita nggak bisa ngontrol bahwa ini itu selalu seperti ini kondisinya. Terkadang ada kondisi saat ini bukan lebih besar sama dengan ini, tapi lebih kecil dari ini ya. Jadi bagian apa left hand side ya, jadi ruas kiri itu lebih kecil dari right hand side. Ya, jadi terkadang ini tuh lebih kecil dari yang sebelah sini, sebelah kanan. Kita nggak bisa kontrol. Ya, tapi yang terpenting V1, V2, V3 itu ada di bilangan real. Nah, tetapi kondisi ini nggak bisa kita kontrol. Ya, jadi maksud dari I besar sama dengan nol ini itu berlaku secara umum. Jadi satu saja nggak berlaku yang menyebabkan dia itu kurang dari sama dengan nol, maka itu sudah nggak berlaku. Jadi itu berlaku secara umum. Nah, sebenarnya yang nggak berlaku yang di bagian sini sudah dia nggak berlaku. Sebab ada kalanya ya, ada kalanya V1 kuadrat plus 2V kuadrat ini itu lebih kecil dari 3 V3 kuadrat. Ya seperti itu ya. Jadi itu yang menyebabkan dia agak eh, bukan ruang sekali dalam. Oke, gitu ya. Bisa dipelajari lagi ya. Nah, untuk yang nomor dua ini, ya itu komponen-komponennya itu sederhana ya. Jadi satu sama nol dan nol dan satu, nol dan satu. Ya ini merupakan satuan, vektor satuan. Ya, jadi nomor dua di sini itu vektor satuan. Jadi U-nya itu sama dengan apa tadi satu nol nol satu nol satu. Ini disebut dengan vektor satuan. Kenapa? Norm dari vektor satuan itu sama dengan satu. Jadi kalau norm dari U itu sama dengan satu, norm dari V itu sama dengan satu. Makanya disebut sebagai vektor satuan. Karena nilai normnya itu sama dengan satu. Nah, berarti kalau disuruh menghitung ini, hitunglah norm U dan D UV. Maka sangat mudah sekali ya. Jadi norm dari U, kalau saya jabarkan lagi ya, yang bagian sini ya. Jadi di sini ada dua kondisi. Saat ruang hasil kali dalamnya itu secara umum tadi, maksudnya didirikan seperti ini. Yang kedua itu saat ruang hasil kali dalamnya itu didefinisikan seperti nomor satu. Seperti ini. Jadi kita akan coba tunjukkan ya di sini. Jadi di kondisi pertama ini, ya berarti norm dari U di sini itu sama aja dengan akar dari kuadrat plus nol kuadrat sama dengan 1. Ya. Kemudian jarak UV di sini itu dinamakan sebagai norm dari UV ya sama dengan seperti ini ya, dikembalikan ke sini. Kita menggunakan aturan yang ada di sini ya, aturan yang ada. Nah, kita menggunakan ini ya, menggunakan ini. Ya, jadi norm dari UV itu sama dengan akar dari hasil dari dalam UV koma U min V. Jadi kita terapkan itu. Nah, jadinya di sini eh, akar dari tadi kan rumusnya gini ya, vektor U min V ya, koma vektor U min V. Ini sumber dari ruang satu di dalam ya. Sama dengan akar vektor U dikurangi vektor V jadinya apa? Vektor U dikurangi vektor V jadinya 1, min 1 di sini.
Ya, jadi ini kurangi ini, ya, ini kurangi ini. Ya, gitu ya. Jadi saya rasa gak ada masalah. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. Jadinya satu min satu, kemudian satu min satu. Nah, karena definisi dari norm UV, jangan lupa ya catatannya. U dot V, yang ini ya. Maka ini dibawa ke dot juga. Akar dari eh, satu min satu dot satu min satu. Ya, jadinya akar dari satu kuadrat, ya. Jadi ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini kuadrat. Jadinya akar dua. Ya, ini untuk yang A. Nah, gimana kalau yang B? Kalau misalkan yang B ini menggunakan definisi apa tadi? Nah, menggunakan definisi ini. Ya, jadi definisi dari ruang energi dalam itu menggunakan yang satu, yang ini, yang B ini ya. Nah, jadi saya teruskan lagi di sini sama dengan 3 plus 2 seperti ini. Nah, maka menyesuaikan aja. Jadi norm dari U di sini sama dengan apa? Kan bisa seperti ini. U, U akan, ya. Jadinya apa? Menggunakan ini, definisi dari ini. 3 kalikan satu satu plus 2 min 1 min 1 akar. Ya, jadinya 3 plus 2 akar. Jadinya akar 5. Gitu ya. Nah, terkait dengan jarak juga seperti ini. Norm B ini ya, sama seperti yang tadi ya, definisinya. Akar dari ini satu min satu, satu min satu. Ya, nah karena definisi dari ini ya, penghasil di dalam ya. Ini harus diingat ya. Untuk itu seperti ini. Sorry, definisi dari ini bukan ini ya, sorry. Bukan ini ya, ini kalau secara umum, ini secara umum. Nah, kalau yang ini itu definisi sendiri, yang B. Ya, jadi langsung dimasukkan aja ke sini. Jadinya akar dari, oh sorry, sorry. Ini ada yang keliru ini. Bentar. Ini kan UU ya, bukan B-nya nggak ikut. Kalau UU berarti gini, bukan gini, bukan. Akar ya, saya teruskan akar aja ya, gini ya. Akar, karena UU berarti di akar dari 3U1 kuadrat plus 2U2 kuadrat. Nah, ini seperti ini. 3 kalikan satu kuadrat plus 2 kalikan nol kuadrat. Ini akar 3. Kenapa ke sini nol? Sebab U2-nya, ya, kalau saya ini kan U1, ini U2. Ini V1, V2. U2-nya nol, namanya sini nol. Nah, kalau yang selanjutnya, ya, di jarak itu ya, norm dari UV,
Nah, ini kan sama seperti yang tadi ya. U min V, ya. Kemudian sini U min V. Jadinya eh, 1 min 1, kemudian 1 min 1. Nah, ini dari sini itu menggunakan definisi yang ada di sini. Ya, jadinya kita dari 3 1 1 plus 2 min 1 min 1. Ya, kan rumusnya sini ya, U1 V1 U2 V2. Nah, jadi kalau saya ini saya namakan 1 U2, ini V1 U2 V2. Jadi tinggal dimasukkan aja ke pemberan tadi. Jadinya ini akar 5. Gitu ya cara pengajarnya ya. Kemudian yang bagian ini ya. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang ini ya, dot product itu sebenarnya. Jadi sulit untuk dot product dan sama yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebenarnya kenapa? Definisi dari ini ya. Jadi U sama dengan U dot V. Nah, ini kan kembali lagi ke definisi ini dot product. Ya, jadi sebenarnya formula ini yang dipakai di hasil kali dalam ya, atau product itu di sama halnya dengan di dot product. Jadi kalian bisa dibuka ya. Kemudian yang di sini juga ortogonal dari ruang hasil di dalam ya ini sama halnya dengan dot product seperti ini. Ya, jadi jadi sebenarnya kalau kalian sudah mempelajari dot product maka untuk mempelajari eh, apa inner product itu sudah sama halnya dengan dot product sheet ya. Nah, kalau ini kalau kita kerjakan yang bagian sini ya, yang bagian latihan soal B ini, ya ini sebenarnya mudah ya. Hitunglah cos theta antara 0 antara U dan V. Digunakan ini, gunakan ini. Nah, jadinya kita harus cari dulu. Yes. Jadi gini ya, eh, ini norm dari U, ya norm dari ini itu 4 kuadrat plus 3 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, jadinya 16 9 1 4. Jadinya berapa? Apa namanya cewek? 30. Kalau ini yang memiliki itu akar dari min 2 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat. Jadinya 4 plus 1 plus 4 plus 9. Jadinya berapa? Akar 18. Oke. Nah, sesuai dengan ini ya, rumus ini ya. Jadi kita perlu norm dari U, norm dari V, kemudian ini hasil dari U atau UV ya. UV itu kan definisinya sama seperti U dot V. Ya, jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Ya, itu hasilnya berapa ini? Min 8 ditambah 3 plus 2 min 6. Jadinya itu min 9 ya. Benar nggak?
Ya, min 9 ya. Nah, ini tuh dimasukkan ke sini, ke sini. Ya, jadi disederhanakan berapa, sudah ketemu hasilnya cos itu seperti apa. Ya, jadi sederhana gitu ya, yang nomor ini. Nah, yang ini juga dikatakan ortogonal jika U, V, atau sama dengan U dot V itu sama dengan nol. Jadi ini kalikan ini berapa satu plus ini kalikan ini berapa min satu sama dengan nol. Berarti cocok ya. Dia itu ortogonal. Oke. Nah kalau yang ini gimana? Ortogonal nggak gitu? Kalau didefinisikan, berarti kalau didefinisikan tinggal dimasukkan aja. U V ya U ya karena UV-nya itu didefinisikan seperti ini ya cuma tinggal masukkan aja. U satunya itu satu, ya V satunya itu satu plus U2-nya itu satu ya, kemudian ya ini U2 ya, V2-nya itu min satu. Ini. Jadi kalau dijumlahkan jadinya satu, tidak sama dengan nol. Maka ini itu tidak ortogonal yang bagian sini. Ya, itu. Sorry, untuk kamu satu, dua. Salah ini bukan nomor satu ya, tapi nomor dua di sini. Ya, sebab di sini komponennya hanya dua komponennya, V1, V2, V1, V2. Jadi hanya terdiri dua komponen. Jadi menggunakan yang ini ya. Dan nomor satu itu nomor itu. Nah, kemudian kita menginjak ke transformasi apa linear gitu ya. Kita menginjak ke transformasi linear ya. Nah, saya sebutin dulu. Jadi saya sebenarnya transformasinya itu seperti ini ya. Jadi harus harus dipenuhi ya. Jadi kedua 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 ini kedua kedua sifat ini ya. Jadi ini harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa dia itu transformasi linear gitu ya. Jadi sebenarnya transformasi linear itu sebentar ya, saya carikan contoh yang ini ya. Sebentar, ntar saya carikan dulu ya. Sebentar. Transformasi linear. Jadi sebenarnya sesuai dengan kakak kalian ya. Itu kemarin itu kami hanya menggunakan soal sebatas membuktikan kedua ini aja. Jadi apakah
apakah ini tuh apakah vektor ini termasuk transformasi linear atau enggak. Tuh. Jadi hanya membuktikan dua ini. Nah, sebab pengalaman saya itu mengerjakan soal sampai ke ini ya, ini kan nanti ada kaitan sama basis gitu ya. Itu gak ada satupun yang bisa menjawab dengan ini dengan benar gitu ya. Maka dari situ kami memutuskan bahwa nanti di soal ini itu hanya sebatas membuktikan bahwa bahwa apa hanya menunjukkan apakah dia itu transformasi linear atau enggak. Ntar saya carikan dulu ya. Ya misalkan ini ya, saya punya soal. Ya, jadi besok acaranya hanya sekedar ini ya, sekedar presensi sama mengumpulkan tugas gitu ya. Jadi untuk transformasi ini harus saya gak akan terlalu panjang lebar sampai ke full PPT sampai ke bawah. Soalnya yang seperti saya sampaikan tadi itu pengalaman ya, itu saya mengeluarkan soal itu gak ada satupun yang ini yang bisa ini ya menjawab dengan benar gitu ya. Jadi dari situ saya memutuskan hanya sebatas menunjukkan apakah dia itu transformasi linear atau enggak. Seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan saya punya gini ya, eh, fungsi ya fungsi T ya itu yang merupakan suatu pemetaan ya dari P2 ke P2 artinya dari matrik ukuran M2 ke polinomial derajat 2 ya. Itu didefinisikan seperti ini. T A B C D itu sama dengan 2A plus B plus 2B 3C X plus A plus D X kuadrat. Seperti ini ya. Misalkan ada soal seperti ini. Jadi bentuk soal transformasi linear itu seperti ini. Jadi ada suatu fungsi T yang dia tuh memetakan dari matrik M2, artinya ukuran persegi 2 kali 2 ke dipetakan ke polinomial berderajat 2. Jadi dari sini itu dipetakan ke sini. Ya melalui fungsi T di sini. Nah ini ditentukan apakah T itu suatu transformasi linear atau enggak. Itu jika memenuhi dua ini, dua hal tadi. Yang ini ya, yang ini sama yang ini ya. Sebenarnya ini kebalik ya. Ini dulu ya, ini dulu baru yang ini ya. Nah, kalau saya yang pertama dulu ya, yang pertama ingin menunjukkan bahwa TU plus V sama dengan TU plus TV. Ini yang pertama ya. Nah, kalau kita lihat ya, karena dia itu pemetaannya itu dari matrik ukuran 2 kali 2 ya, dari sini, maka bentuk dari UV di sini itu berupa matrik ya. Kalau saya definisikan U-nya itu sama dengan A1, B1, C1, D1, kemudian V-nya itu sama dengan A2, B2, C2, D2 di sini ya. Maka U plus V di sini itu sama dengan A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2, D1 plus D2 di sini. Nah, kita tinggal masukkan aja
T U plus V itu menggunakan definisi yang ini, yang bagian ini ya, bagian sini ya, itu jadinya saya tuliskan ulang di sini T ya, jadi kan U plus V, jadinya kan ini yang tulis A1 plus A2 B1 plus B2 C1 plus B2 D1 plus D2 ini. Nah ini langsung diterapkan ke sini, ke bagian ini. Ya. Ini kan terdiri dari entry-entry A, B, C, D. Nah, maka di sini kalian anggap bahwa yang bagian sini, ini kalian anggap sebagai A, ini B, ini C, ini D. Itu ya. Nah, kemudian terapkan ke sini, ke bagian ini. Terapkan ke situ. Nah, jadinya, nah jadinya itu seperti ini. 2 A1 A2 plus B1 B2 plus, sorry, B1 B2, oke, B1 B2 ya, sesuai dengan definisi yang ada di sini ya. Di sini ya. Kemudian 2B min 3C. 2B min 3C. Berarti B1 B2 min 3 C1 C2. Ini X, X ya. Sama seperti yang ini ya. Yang seperti yang ini. Plus A plus D X kuadrat. Nah, plus A plus D jadinya A1 A2 plus D1 D2 X kuadrat. Oke. Nah, ini dipisah seperti ini. Jadinya saya tuliskan warna ini ya, saya 2A1 plus D1 plus 2 D1 min 3 2B min 3 X gitu ya, plus A1 plus D1 X. Ini yang pertama. Yang kedua, yang saya tuliskan ini ya, plus 2A2 plus B2 plus 2B2 3 C2 X plus A2 plus D2 X. Nah ini sebenarnya kalau saya sederhanakan lagi, ini sama dengan yang bagian merah ini ya, bagian ini ya, itu komponen TU1, sorry, TUU. Yang bagian hijau itu disebut dengan bagian ini ya, bagian ini itu disebut dengan TV, seperti itu. Maka harus menunjukkan bahwa ini, nah ini ya, ini sudah bisa ditunjukkan ya, TU plus V sama dengan TU plus TV. Ya, jadi harus ditunjukkan seperti ini. Yang kedua itu bisa kalian coba sendiri seperti itu ya, sendiri dengan perkalian skala itu sangat mudah ya, kalian bisa coba. Nah, jadi seperti itu gambaran dari transformasi linear ya. Jadi mungkin yang itu saja yang bisa saya. Pak, misi Pak, mau tanya Pak. Iya, Izin bukan tanya izin tanya buat tugasnya kalau misal dikumpulkan hari Jumat bagaimana Pak? Soalnya ini kalau boleh jujur terlalu banyak buat tugasnya. Apalagi
benar waktunya yang Mbak berikan 1 minggu, tapi masih terlalu banyak Pak di TM10 dan TM11. Dan Kamis Jumat itu kami juga ada kuis. Kalau misal kami kumpulkan Jumat bagaimana Bapak? Nanti saya Oh kumpulkan iya, langsung ke meja Bapak. iya gak apa-apa. Nanti hari Jumat langsung ke ruangan saya gitu ya. Jam berapa ya Pak? Kalau boleh maksimal dari Bapak sendiri. Jam 3 sore itu maksimal. Baik Pak. Nanti saya insya Allah bakal ke ruangan Bapak setelah sholat Jumat jam 1-an gitu Pak. Boleh. Di ruang dosen berapa Pak? Ruang dosen 2. Oke, baik Pak. Makasih Pak ya. Makasih atas kelonggaran tugasnya Pak. Iya, sama-sama. Jadi gitu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan psikologi dalam dan transformasi linear hari ini. Jadi selamat belajar, semoga nilainya bagus ya nantinya ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, Untuk absen hari ini bagaimana Pak? saya bantu dosen. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi yang hari ini itu dianggap sebagai PHL ya. Yang hari Kamis itu dianggap sebagai presensi kuis kedua. Baik Pak. Gitu Siap. ya. Ya Pak. Eh, saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Iya.